Lighters, sekarang Olive sedang berada di perpustakaan di Pekanbaru. Dengar-dengar sih ini katanya perpustakaan termegah se-Asia Tenggara. Tapi nanti kita lihat di dalamnya bagaimana ya. Ikuti perjalanan Olive. Ini sebelum masuk ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Ini dalam sini guys. Kita kesini dulu. Oh, ini ada namanya. Children Library. Perpustakaan buat anak-anak ya. Perpustakaan buat anak-anak ya bukunya. Sekarang kita berada di lobi perpustakaan Suman HS ya. Nih, tempatnya bersih, dingin, dan informasi yang diberikan di sini juga cukup lengkap. Ini ruang tunggu, mungkin untuk duduk-duduk menunggu jemputan. Nih, ini masih di lantai 1 dan ini ada jam bukanya ya. Dari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini kita pas nih datang ke sini sore-sore. Ini sebenarnya mereka mempunyai lift. Tadi saya disuruh naik ke lift aja biar cepat. Tapi saya nggak mau karena saya mau lihat-lihat ya langsung pakai tangga. Kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini sampai lantai 3 itu adalah pengkategorian buku-buku. Kalau nggak salah sih informasi dari petugas di bawah tadi katanya di atasnya buku-buku politik, agama, buku ekonomi. Bukunya saya lihat cukup komplit. Biasanya yang berkunjung ke perpustakaan ini adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, atau mahasiswa yang masih berkuliah, atau anak-anak sekolah yang mendapat tugas, proyek-proyek tertentu, atau juga orang tua yang bingung menitipkan anaknya kemana, akhirnya ditaruhlah di sini, di perpustakaan, anaknya baca-baca buku ya di bawah yang tadi kita lihat, nah nanti sampai orang tuanya jemput kembali. Perpustakaan Suman HS ini berdiri tahun 2006 dan dinamai Suman HS karena Suman HS sendiri adalah seorang pahlawan nasional dan juga seorang sastrawan yang berasal dari Riau. Dia juga mempunyai banyak karya sastra ya di bidang pendidikan dan kebangsaan. Perpustakaan ini dibangun bukan hanya sebagai tempat baca saja, tetapi juga merupakan ikon literasi Provinsi Riau. Ruangan di perpustakaan ini juga sangat lengkap ya, Legiters. Ada auditorium, ada IT center, ada ruang anak, ada ruang untuk berdiskusi, dan juga ada ruangan untuk koleksi-koleksi buku. Pokoknya komplit deh. Oh iya, satu lagi yang paling unik adalah kalau kalian melihat dari luar, untuk perpustakaan ini atapnya seperti buku yang terbuka dan membentuk alat tulis khas Melayu yang bernama kalam. Dan semua lambang tersebut ada filosofinya ya. Untuk buku yang terbuka itu melambangkan keterbukaan akan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalam atau alat tulis tradisional Melayu itu melambangkan literasi sastra dari kebudayaan Melayu. Jadi perusahaan Suman ini bukan hanya buat nyimpan buku ya guys, tapi merupakan simbol budaya dan literasi Riau. Tadi Olive juga sudah berkeliling di antara buku-buku. Kebetulan Olive tertarik yang waktu di lantai 3 itu ada buku tentang sejarah, tentang peradaban ya. Olive mencari dan kelihatannya komplit banget ya. Pingin sih membaca di sini ya. Suatu saat mungkin saya akan duduk di sini mencari waktu untuk membaca beberapa buku. Kalau sekarang sih kayaknya belum sempat karena saya juga datangnya sore. Dan sebentar lagi perpustakaan ini akan tutup. Jadi saya hanya lihat-lihat sekeliling aja tadi. Tapi saya sempat juga mengambil satu buku dan mencoba duduk seperti layaknya orang yang sedang berada di perpustakaan ya. Duduk di satu ruangan yang seperti tabung
dia tertutup, bukan di ruangan biasa ya, bukan ruangan biasa, dia ruangan bulat gitu. Saya masuk ke dalamnya, ada pintunya, dan itu hening sekali. Jadi sepertinya mungkin kalau untuk belajar atau untuk mencari inspirasi, untuk mengarang, tempat ini sangat cocok ya, sangat tenang. Ini Legiters, Olive nggak bisa lama-lama di dalam perpustakaan ya, karena tadi petugas perpustakaannya sudah ngasih tanda ke kita untuk bersiap-siap karena perpustakaan akan segera ditutup. Nah, ini penampakan dari luarnya, banyak ukiran-ukiran yang tentang literasi, tentang budaya membaca, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Ini gedungnya cukup besar, maaf sekali Olive nggak bisa videokan semuanya. Tadi harusnya keliling dulu sih, tapi karena udah sore begini nggak sempat, mungkin lain waktu ya. Ya, tapi yang paling penting adalah akhirnya dengan sedikit informasi ini kalian bisa tahu bahwa sama pejabat ternyata ini. ada loh perusahaan yang Enggak dulu. termegah se-Asia Enggak dulu. Tenggara, Iya, buat tepatnya ada buat di yang bertugas di sini. Pekanbaru. Baiklah Legiter, sekarang Olive mau melipir dulu ke sate Pak Kliwon ya. Ini dia ada di Jalan Iya. Durian. Jadi kita sekalian makan malam di sini. Ini satenya Pak Kliwon ini lumayan terkenal ya. Olive Saya pesan memesan satu porsi sate kambing sama satu porsi gulai kambing. Lihat tuh isinya banyak apa. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya. Saya makan sate kambing sama gulai. Tapi kali ini sepertinya ada yang beda dengan gulai kambingnya. Gulai kambing yang dulu tuh warnanya kuning, kuning-kuning light. Kalian pasti ngerti deh, gulai kambing Jawa. Nah, ini agak butek. Makanya saya nggak tahu apa dia rubah resepnya, apa bagaimana. Kalau untuk gulai kambingnya saya suka yang dulu sih, yang kuning-kuning light gitu ya. Kalau ini seperti melekong, kebanyakan santan. Sebenarnya sih kita sekeluarga pencinta kambing ya. Kita suka makan kambing, cuman berhubung masalah kesehatan kita nggak boleh juga sering-sering makan kambing. Apalagi buat Pak Su kan, Pak Su sudah nggak boleh banyak-banyak makan kambing. Jadi sekarang opsinya ke ayam. Nah kalau anak-anak masih bisa lah, walaupun ya kita jarang-jarangi lah ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih sama kambingnya ya. Kambingnya nggak salah, yang salah itu kondimennya, kecap, bakarannya dan sebagainya itu. Kita pakai musik kan? Hmm? Kita pakai musik kan? Iya. Kita tahu nggak, di Inggris ada dijual mini chicken sate. Kecil kecil ini buat dia, tapi kecil kali mini gitu. Tapi buat apa? Ya buat snack apa atau tambahan makanan, tapi sate. Bisa dimakan? Iya kan, daging ayam. Aneh. Oh, Karena bule yang bikin. iya ambilnya, tapi ambilnya random sekali yang buat dijadiin makanan kecil gitu. Sebenarnya masih banyak sih tempat-tempat sate yang enak-enak gitu ya di Pekanbaru. Tapi berhubung Olive bukan anak malam, ya gaya ya bukan anak malam. Kayaknya insecure aja kalau keluar malam-malam gitu ya di Pekanbaru ini. Bukan apa-apa sih, kalau udah malam biasanya tuh banyak yang suka ngebut, ugal-ugalan, suka banyak kecelakaan tunggal ya gitu. Belum lagi yang nggak pakai helm, belum lagi yang balapan liar. Jadi kayaknya mending kalau malam kita stay di rumah aja deh. Padahal kuliner malam itu biasanya sangat diminati ya. Apalagi yang namanya perkambingan. Kan pasti mereka bukanya malam hari gitu ya. Nah, karena itulah jadi Olive nggak banyak tahu nih tempat kambing yang enak-enak yang mana, sate kambing, gulai kambing, sop kaki kambing. Nah, mungkin ada legiters yang tahu, bisa info ke Olive ya. Siapa tahu nanti kapan-kapan ada rezeki, ada waktu kita bisa cobain nge-review di sana ya. Ini makan deh. Oh, Kalau di Jakarta, saya paling seneng itu sate kambing depan RSPP sama yang di Sabang ya. Di pojokan itu lampu merah. Nah, terus kami sering makan di sana. Kalau di RSPP biasanya kalau memang lagi kontrol atau lagi jalan ke sana, cuma ya itu, kalau yang di RSPP itu harus nunggu ya, banyak banget antriannya.
dagingnya besar-besar gitu. Puas makannya ya, mungkin makan 5 aja udah kenyang juga sih. Nah, Jadi hujan. satu porsi biasanya bagi 2 gitu. Enak bumbunya. Dan sate kambing yang di RSPP itu nggak pernah tutup, nggak pernah libur. Justru pas hari raya gitu, Lebaran, Natal itu ngipas terus tuh dari pagi sampai sore. Coba nanti kalau kalian lagi di Jakarta ya, ada rezeki kalian main ke Sabang, situ banyak sate kambing dan juga atau ke Jalan Kiai Maja, depannya RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat. Itu kambingnya gede-gede dagingnya. Puas deh kalau Kambing makan di sana. dagingnya banyak ya. Oh iya, iseng aja nih ya. Olive punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, kambing sama apa domba itu sama nggak sih? Dagingnya sama nggak sih ya? Coba yang tahu bisa di komen ya di bawah. Ya, udah pasti berbeda lah ya. Cuman banyak orang yang salah kaprah. Mereka bilang kambing itu domba, domba itu kambing. Padahal dari segi tekstur daging juga beda, dari bau perengusnya juga beda. Ya, lem tuh cenderung lebih lembut, dimasak sebentar aja dia udah lembut deh ya. Kalau kambing tuh baunya memang terasa, baunya bau perengus ya. Tapi ya itulah namanya ya, kalau kita nggak cari tahu, kita nggak bisa bedain mana kambing, mana domba. Nih, kita harus kasih tahu ya, kalau kambing itu cenderung rambutnya lurus, kalau domba itu krewel-krewel gitu, kayak benang wol gitu yang suka dicukur itu ya. Kalau domba tuh, kalau nyukur domba tuh bulunya bentuk wool, untuk jadikan wool. Nah, dia keriting-keriting kayak gitu tuh. Itu kalau domba. Terus sekarang dari segi tanduk. Kalau tanduknya kambing itu biasanya tegak lurus ke atas atau ke belakang. Kalau domba tuh dia biasanya ngelingker, Nggak mau. melingkar ke belakang. Kita makan ya. Terus ekornya kambing itu dia kecil, dia bisanya ke atas gitu ya. Kecil pendek gitulah. Tapi kalau domba biasanya cenderung agak panjang dan menjuntai ke bawah. Terus nih dari karakternya, kalau kambing tuh cenderung lebih lincah ya, dia suka lompat-lompat, suka manjat-manjat gitu. Mungkin hiperaktif kali ya. Beda sama domba, kalau domba cenderung lebih tenang gitu ya. Udah gitu, kalau kambing itu makannya rumput. Kalau domba makannya daun-daunan ya. Tadi kita ada Baiklah Legiters, sekian dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin cerita Legit Olive hari ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, di komen Olive berterima kasih banget. Kalian mau mengikuti kegiatan Olive sehari-hari. Sehat-sehat selalu Legiters. Kita ketemu lagi di cerita Olive berikutnya. Bye-bye.